Ini mungkin nanti ketua kelas ya bisa bisa membagi ya. Kan ada aset tidak berwujud, ada aset kemitraan, ada aset ada kas yang dibatasi, ada aset lain-lain. Kemudian ada uang muka dari pun itu. Bagian mana sih yang berubah ya? Bagian mana yang berubah? Mungkin bisa dibagi kelompok, bisa dibuat Zoom kecil juga ya mungkin untuk mendiskusikan itu. Gimana sih perubahannya dari 225 ke 234 itu? Apakah di aset tidak berwujudnya, apakah di aset kemitraannya, atau di kas yang dibatasi penggunaannya, atau uang muka pun, atau aset lain-lainnya? Gitu. Saya juga belum baca ya, karena baru download tadi, jadi belum tahu mana yang berubah. Ini sekalian aja di sini ya, di forum ini kita sekalian update. Jadi perubahannya ternyata dari 225 ke 234 di sini. Kalau 219 ke 224, 224 ke 225, ya kita sudah tahu perubahannya apa. Tapi 225 ke 234, ini kita belum tahu. Itu ya, ketua kelas Ahdan ya. Mana Ahdan? Sudah gabung belum? Belum gabung nampaknya Pak. Belum ya. Ya kalau belum gabung Afifah nggak apa-apa ya. Jadi silakan dibagi ya, dibagi kelompok untuk mengidentifikasi perubahan dari 225 ke 234. 225 ke 234. Untuk mempercepat prosesnya, mungkin tadi dibagi menjadi 5 kelompok ya, 5 jenis kelompok aset lainnya tadi. Jadi ada yang mengidentifikasi aset tidak berwujud, aset kemitraan, kemudian kas, aset lain-lain, uang muka dari pun. Kalau cepat sih mungkin kita masih bisa ketemu lagi nanti 15 menit ya sebelum jam 10. Ini jam 9 ya, jam 9. Setengah jam cukup nggak setengah jam? Kita kan sampai yang diidentifikasi cuma yang aset lainnya ya Pak? Iya, aset lainnya aja. Kan yang berubah juga di situ salah satunya aset lainnya. Nah, karena hari ini babnya aset lainnya, maka kita identifikasi yang aset lainnya. Setengah jam cukup. Kalau setengah jam cukup, nanti setengah 10 berarti kita join lagi ya. Boleh Pak. Iya, karena kalau di ruang Zoom besar begini kan mungkin lebih susah diskusinya ya. Mungkin oh iya, Pak, dibikin Zoom kecil ya, Zoom kecil sesuai dengan temanya masing-masing. Mau dibagi iya, dulu, Hafifah? Boleh Pak. Silakan. Di chat ada itu Pak, di chat Zoom ada yang nanya. Oh iya, silakan sambil ini saya baca dulu. Baik Pak. Jika tidak dapat diidentifikasi antara riset dan pengembangan, maka diakui sebagai beban. Jika tidak dari syarat-syarat untuk dapat diakui sebagai ATP bukannya sudah memenuhi, tetapi kenapa diakui sebagai beban? Oke, kalau sudah memenuhi tentu saja diakui sebagai ATP. Tetapi di sini kan klausulnya
pemerintah tidak dapat mengidentifikasi. Kalau sudah jelas ini riset, ini pengembangan, maka yang riset masuk dalam beban, diakui sebagai beban. Kemudian yang pengembangan diakui sebagai ATP. Tapi dalam hal tidak dapat mengidentifikasi, tidak dapat diidentifikasi, maka ini kembali ke prinsip akuntansi dulu yang awal ya, pilihan kondisi ya, yang apakah kita akan mengakui pendapatan atau enggak, kita akan mengakui sebagai keuntungan atau enggak, kita akan mengakui sebagai aset atau beban. Maka prinsip konsep ya pilih yang resikonya kecil gitu. Resikonya kecil apa? Ya sebagai beban gitu. Sebagai beban. Daripada diakui sebagai ATP, tapi ternyata jika dilihat dari syarat-syarat yang untuk dapat diakui sebagai ATP, kalau memenuhi syarat sudah dapat diakui sebagai ATP, yakin ya sebagai ATP. Tetapi kalau di klausul awalnya di sini tidak dapat mengidentifikasi, berarti kan ada kesulitan di situ. Ada kesulitan. Nah, kalau ada kesulitan seperti itu, maka dipilih yang paling rendah resikonya, yang paling kecil resikonya. Dalam akuntansi istilahnya dulu prinsip konservatisme. Ketika kita akan mengakui pendapatan atau enggak ya, kita akan mengakui utang atau enggak ini ya, kejadian masa lalu, misalkan kewajiban kontingensi ya, ini akan diakui sebagai utang apa enggak ya. Kemudian ada suatu kondisi di masa yang akan datang nih, ini akan menjadi pendapatan atau enggak ya, belum pastilah. Maka dipilih yang paling kecil resikonya, yang paling yang paling rendah resikonya, yang paling tidak beresiko, yang paling aman gitu. Itu ya. Siapa nih yang nanya, siapa tadi? Oke, Monica ya. Itu ya Monica ya. Jadi kalau kondisinya di sini tidak dapat diidentifikasi, tidak dapat mengidentifikasi, berarti ada kesulitan di situ. Nah, kalau ada kesulitan, kita pilih yang paling aman. Akuntansi menghendaki memilih yang paling aman sesuai dengan prinsip konservatisme. Oke. Oke, Afifah sudah dibagi. Kalau sudah dibagi, mungkin silakan langsung langsung bekerja ya. Baik Pak. Ya. Zoom-nya diakhiri dulu ya Pak berarti. Iya. Kita ketemu lagi. Ya nanti di KBR aja lah ya kalau sudah selesai. Mungkin belum setengah jam sudah selesai ya. Silakan aja di KBR. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Masih Pak.